Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi program linear tentang kalimat matematika. Ini lanjutannya yang kemarin, cuman bentuknya adalah bentuk soal cerita. Jadi pengerjaannya itu dari soal-soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah nanti ada dua contoh. Contoh yang pertama yang ini ya, yaitu keuntungan maksimal. Contoh yang kedua yaitu yang nanti pengeluaran minimal. Gitu ya. Nah, ini kita akan bahas sedikit dulu ya. Jadi yang pertama itu soalnya seorang tukang jahit memiliki persediaan kain wol sebanyak 54 meter dan kain katun sebanyak 48 meter. Kemudian kedua kain tersebut akan dibuat baju model A dan baju model B dengan ketentuan satu buah baju model A memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain katun, sedangkan untuk model B memerlukan 3 meter kain wol dan 3 meter kain katun. Nah, kedua model tersebut dijual dengan harga Rp300.000 untuk model A dan Rp500.000 untuk model B. Pertanyaannya adalah tentukan model matematika atau kalimat matematika dari soal di atas. Kemudian yang kedua adalah keuntungan maksimal yang diperoleh oleh penjahit. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus memisahkan variabel X dan Y. Bagaimana cara menentukan variabel X dan Y-nya? Karena di sini ada komponennya, ada model A, model B, ya kan? Kain katun dan kain wol, gitu kan? Kalau harga itu nanti terakhir. Biasanya harga itu terakhir yang kita akan masukkan ke dalam model matematika. Nah, jadi yang kita akan kerjakan adalah yang A-nya dulu. Nah, bagaimana caranya? Untuk menentukan X dan Y-nya, kita lihat harganya. Harganya itu kan ada yang 300.000, ada yang 500.000. Nah, jadi yang menjadi X adalah yang ditentukan harganya yang pertama, yang menjadi Y adalah yang ditentukan harga yang kedua. Nah, harga yang pertama itu ada 300.000, yaitu untuk model A. Jadi, X-nya itu adalah ya banyaknya model A atau banyaknya baju model A. Itu ya. Berarti yang Y-nya apa? Oh, berarti yang Y-nya adalah banyaknya baju model B. Model B. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita buat tabelnya dulu. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat tabelnya? Tabelnya biasanya terdiri dari kolom dan baris. Gitu ya. Jadi di sini nanti ada kolom dan juga baris. Nah, jadi komponen yang pertama di sini adalah pembentuk dari X dan Y. Jadi pembentuk dari X dan Y itu adalah katun dan juga wall. Ya, jadi pembentuknya adalah katun dan wall. Berarti di sini boleh disebutkan adalah bahan. Itu ya. Jadi bahan, kemudian kita kasih garis. Kemudian bahannya terdiri dari bahan apa saja? Nah, bahannya ini terdiri dari bahan. Nah, yang pertama adalah tadi yang disebutkan wall dulu ya. Jadi kita tulis di sini wall, kemudian di sini katun. Nah, karena hanya ada dua bahannya, berarti hanya dua ini saja yang kita tuliskan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat kolom yang kedua. Nah, kolom yang kedua ini adalah variabel X dan Y. Jadi di sini variabel X, di sini variabel Y. Nah, di sini berarti variabel X yang dituliskan itu adalah model A, kan? Kemudian di sini adalah model B, gitu ya. Nah, kemudian di kolom yang keempat ini adalah karakteristik dari soal. Karakteristik dari soal ini dia memberikan keterangan kebutuhan atau eh, memiliki keterangan kebutuhan atau bahan gitu ya, kebutuhan atau perlengkapan gitu. Jadi pembentuknya itu apa? Persediaan atau kebutuhan gitu ya. Jadi ini tuh apakah persediaan atau kebutuhan? Nah, itu ada kata di sini nih, kata kuncinya. Oh, persediaan. Berarti di sini adalah persediaannya. Nah, sekarang baru kita masukkan komponen-komponennya. Ya. Jadi ada kain, kemudian bahannya itu kain katun dengan kain wol.
kemudian di sini ada model A, model B, dan persediaan. Ya. Nah, di bawah dari ini itu ada harga. Nah, kita kasih garis, gitu ya. Ini ada harga. Gitu ya. Jadi ini ada harganya. Di sini ada harga. Nah, bagaimana cara mengisikannya? Yang pertama adalah kita isikan dari model A. Nah, sekarang kita lihat model A ini ya, memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain katun. Maka kita isinya ke bawah. Jadi di sini 1 meter kain wol, ya. Maaf, 1 meter kain wol dan 2 meter kain katun. Jadi duanya di bawah. Oke, kemudian yang model B. Model B memerlukan, nah di sini model B memerlukan 3 meter kain wol, berarti di sini 3, dan 1 meter kain katun, berarti di sini 1. Oke, persediaan, kita lihat persediaannya. Persediaan dari kain wol ada berapa? Nah, itu ada di kalimat pertama. Persediaan kain wolnya sebanyak 54. Di sini 54. Kemudian persediaan dari katunnya adalah 48. Ya, jadi di sini ada 48. Nah, kemudian harga itu adalah harga jual. Jadi harga jual untuk model A berapa, harga jual untuk model B berapa. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal tentukan harga jual untuk model A itu tadi 300.000 ya. Jadi di sini 300.000. Dan untuk model B itu adalah 500.000. Nah, ini kita sudah melengkapi tabelnya. Yang ini biarkan saja. Ya. Nah, sekarang baru kita buat model matematika. Nah, model matematikanya itu adalah menerjemahkan dari bentuk tabel ini ke dalam bentuk pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi kan model A itu dimisahkan oleh X, gitu kan? Model B dimisahkan oleh Y. Jadi di sini pertidaksamaannya? Pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaannya bagaimana caranya? Nah, pertidaksamaannya kita lihat yang dari sini. Ini X, ini Y, persediaan. Nah, jangan sampai nanti tertukar ya. Persediaan itu tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Artinya kita memproduksi boleh sebanyak-banyaknya tapi tidak boleh melebihi dari persediaan, gitu kan? Kalau melebihi dari persediaan kan jadi tekor ya. Nah, jadi pertidaksamaannya adalah model ini untuk kain wolnya 1, untuk model B-nya model A-nya 1, model B-nya 3, sehingga ini adalah pengganti X dan ini adalah pengganti Y, karena tadi kita sudah misalkan. Sehingga pertidaksamaannya di sini ada 1, kalau ditambahkan X berarti dia tidak berubah ya, jadi X, gitu ya, tambah, karena di sini ada 3, berarti di sini jadi 3Y. Nah, tanda pertidaksamaannya, karena di sini persediaan, maka harus kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan berapa? Nah, kurang dari sama dengan 54. Demikian juga untuk yang baris katun. Baris katun juga sama. Di sini adalah berarti jadi 2X, kan ya. Kemudian di sini menjadi tambah Y, ya. Jadi tambah Y, tandanya sama juga kurang dari sama dengan 48. Nah, ini masih belum cukup. Kenapa? Karena kita harus membatasi bahwa untuk model A dan model B itu tidak boleh negatif, gitu ya. Sehingga di sini kita tambahkan fungsinya menjadi X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Mengapa harus ada sama dengan? Karena mungkin saja si model A-nya tidak diproduksi, itu kan sebanyak 0. Tapi tidak mungkin kan barang itu bentuknya negatif, gitu ya. Jadi sistem pertidaksamaannya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya baru kita tentukan untuk yang harga ini ya, harga ini itu adalah pembentuk dari fungsi Z. Z itu adalah fungsi tujuan. Bagaimana caranya? Caranya tinggal menentukan Z sama dengan, gitu ya. Z sama dengan harga ini ya, dibarengi dengan variabel. Sama seperti yang tadi, cuman tandanya adalah sama dengan. Kalau yang ini kan pertidaksamaan. Cara penulisannya, karena di sini harga 300.000, maka yang X-nya adalah 300.000 X ditambah yang ini 500.000 Y. Nah, ini dia. Jadi dari
bentuk soal cerita, dibuat tabel, kemudian dibuat model. Nah, ini model atau kalimat matematikanya yang nanti akan kita lanjutkan untuk pengerjaannya di yang bagian B. Tetapi nanti pengerjaannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, terima kasih untuk sekarang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.